Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam syukur yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlimpah pula kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Quran, hadis yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Majtama'a qawmu fi buyutin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatada'arasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali rahmat menyirami mereka, para malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Hadis di atas menerangkan keutamaan khusus madrasah dan pondok-pondok pesantren yang memiliki berbagai kemuliaan. Setiap kemuliaan itu berderajat sangat tinggi, sehingga jika seorang menghabiskan usianya untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, tentu sangat baik baginya dan sangat banyak kenikmatan yang akan diperolehnya. Khususnya ia akan disebut-sebut di majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat lainnya yang dapat menandingi nikmat tersebut. Mengenai turunnya sakinah telah banyak disebutkan dalam berbagai riwayat. Para alim ulama hadis telah banyak menjelaskannya. Meskipun penjelasan mereka berbeda-beda, penjelasan tersebut tidak ada yang saling bertentangan. Bahkan jika disatukan akan memiliki satu maksud. Ali radhiyallahu anhu telah menafsirkan bahwa sakinah adalah sejenis udara khusus yang berbentuk seperti wajah manusia. Alamah Sudi rahmatullahi alaih berpendapat bahwa sakinah adalah nama jenis mangkuk di surga yang terbuat dari emas yang digunakan untuk mencuci hati para nabi. Sebagian alim ulama mengatakan bahwa sakinah adalah suatu rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabari rahmatullahi alaih mendukung pendapat bahwa sakinah adalah ketenangan hati. Sebagian lainnya menafsirkan sebagai kedamaian, dan yang lainnya menafsirkan sebagai kemuliaan, sedangkan yang lainnya pula sebagai malaikat Allah. Di samping itu masih banyak penafsiran-penafsiran lain. Hafiz rahmatullahi alaih menulis dalam kitab Fathul Bari bahwa sakinah mencakup semua pengertian yang telah disebutkan di atas. Imam Nawawi rahmatullahi alaih menafsirkan bahwa sakinah adalah kumpulan ketenangan, rahmat, dan lainnya yang diturunkan bersama malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangannya atau sakinah ke atasnya. Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Dalam ayat lain dinyatakan, Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Al-Fat ayat 4. Fihi sakinatum mir rabbikum, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. Al-Baqarah ayat 298. Ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kabar gembira tersebut. Diriatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa Ibnu Thaban radhiyallahu anhu pernah berjanji kepada saudaranya untuk berbuka puasa bersama, tetapi ia baru tiba keesokan paginya. Saudaranya menanyakan sebab-sebab keterlambatannya. Ibnu Thaban menjawab,
Andaikan bukan karena janji saya kepadamu, saya tidak akan membuka rahasia keterlambatan saya. Tanpa sengaja saya terlambat hingga tiba waktu isya. Saya merasa bahwa saya harus sholat witir karena saya tidak tenang jika kematian datang pada malam itu, dan itu akan menjadi sisa tanggung jawab saya. Ketika saya sedang membaca doa kunut, terlihat oleh saya sebuah taman surga hijau yang penuh dengan berbagai jenis bunga-bungaan. Sedemikian asyiknya saya memandang taman itu sehingga tanpa terasa tibalah waktu subuh. Peristiwa seperti dikisahkan di atas banyak terjadi pada para alim ulama kita dahulu, tetapi hal itu akan dialami jika kita telah terputus hubungan dengan segalanya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala semata, dan jika kita benar-benar bertawajuh kepadanya. Demikian, dan mari kita sampaikan ini kepada saudara kita yang lain. Tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.